Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Kak Eni Rusmianti NIM 038. Yang kedua ada Komang Putri Rahayuni NIM 039. Dan yang ketiga ada Dr. Putrini NIM 044. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama ada moral, etika, dan hukum. Yang kedua undang-undang komputer di Indonesia. Yang ketiga isu seputar etika komputer. Yang keempat meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Yang kelima alasan dibalik etika komputer. Yang keenam audit informasi. Dan yang ketujuh menerapkan etika dalam hukum teknologi informasi. Penjelasan mengenai moral, etika, dan hukum. Yang pertama, moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Selanjutnya, etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti karakter. Etika atau etik adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam seorang atau masyarakat. Yang terakhir, hukum. Hukum atau law adalah peraturan perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selanjutnya mengenai undang-undang komputer di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara pengguna komputer terbesar di dunia sehingga penerapan etika komputer dalam masyarakat sangat dibutuhkan. Indonesia menggunakan dasar pemikiran yang sama dengan negara-negara lain sesuai dengan sejarah etika komputer yang ada. Tingginya penggunaan komputer di Indonesia memicu pelanggaran-pelanggaran dalam penggunaan internet. Survei Business Software Alliance atau BSA tahun 2001 menempatkan Indonesia di urutan ketiga sebagai negara dengan kasus pembajakan terbesar di dunia setelah Vietnam dan Cina. Besarnya tingkat pembajakan di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia semakin gencar menindak pelaku kejahatan komputer berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 9 Tahun 2000 atau penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 dan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997. Upaya ini dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi hasil karya orang lain dan menegakkan etika dalam penggunaan komputer di Indonesia. Selanjutnya yaitu isu seputar etika komputer. Yang pertama ada kejahatan komputer. Kejahatan komputer atau komputer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service atau melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer, penyebaran virus, spam, carding atau pencurian melalui internet, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada netiquette, yaitu internet merupakan aspek penting dalam perkembangan teknologi komputer. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer di dunia sehingga komputer dapat mengakses satu sama lain. Internet menjadi peluang baru dalam perkembangan bisnis, pendidikan, kesehatan, layanan pemerintah, dan bidang-bidang lainnya. Melalui internet, interaksi manusia dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Standar netiquette ditetapkan oleh IETF atau The Internet Engineering Task Force, sebuah komunitas internasional yang terdiri dari operator, perancang jaringan, dan penelitian yang terkait. Selanjutnya yang ketiga ada e-commerce, yaitu perkembangan penggunaan internet di dunia berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan perdagangan negara. Melalui internet, transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Akan tetapi, perdagangan melalui internet atau yang lebih dikenal dengan e-commerce ini menghasilkan permasalahan baru seperti perlindungan konsumen, permasalahan kontrak transaksi,
masalah pajak, dan kasus-kasus pemalsuan tanda tangan digital. Yang keempat ada pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan terjadinya pelanggaran haki seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Selanjutnya yang kelima ada tanggung jawab profesi, yaitu berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desainer grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi. Selanjutnya ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Yang pertama yaitu kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Misalnya, pengaruh seorang CEO sangat mempengaruhi kepribadian dari perusahaannya, sehingga CEO yang memiliki pengaruh yang amat penting pada organisasinya sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya. Yang kedua, bagaimana budaya etika diterapkan. Tugas manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawan. Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat. Yang pertama, kredo perusahaan, yang kedua, program etika, yang ketiga, kode perusahaan yang disesuaikan. Yang ketiga ada meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi antara satu dengan yang lain dan dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Alasan dibalik etika komputer. James H. Moore mendefinisikan etika komputer sebagai analisa sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. Dengan demikian, etika komputer terdiri atas 2 aktivitas utama. Orang di perusahaan yang merupakan pilihan logis untuk menerapkan program etika ini adalah CEO. Seorang CEO harusnya yang pertama menyadari dampak penggunaan komputer terhadap masyarakat, yang kedua merumuskan kebijakan yang menjaga agar teknologi tersebut digunakan seluruh perusahaan dengan etis. Alasan pentingnya etika komputer. James H. Moore mendefinisikan 3 alasan utama di balik minat masyarakat yang tinggi akan etika komputer, yaitu yang pertama, kelenturan secara logis, yang kedua, faktor transformasi, yang ketiga, faktor ketidaktampakan. Hak sosial dan komputer. Yang pertama ada hak privasi, yang kedua ada hak untuk mendapatkan keakuratan, yang ketiga ada hak kepemilikan, dan yang keempat ada hak mendapatkan akses. Kemudian ada audit informasi. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal atau external auditor dari luar organisasi untuk memverifikasi keakuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal atau internal auditor yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Yang pertama ada pentingnya objektivitas. Hal unik yang ditawarkan auditor adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain di dalam perusahaan. Agar auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak menginginkan tanggung jawab operasional sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasehat.
Yang kedua ada jenis aktivitas audit. Yang pertama ada audit finansial dan audit operasional. Audit finansial merupakan memverifikasi catatan-catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Pada beberapa tugas, auditor internal bekerja sama dengan auditor eksternal. Pada tugas lain, auditor merupakan seluruh pekerjaan audit sendiri. Yang kedua ada audit operasional, yaitu tidak dilaksanakan untuk verifikasi keakuratan catatan, melainkan untuk memvalidasi efektivitas prosedur. Audit jenis ini merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh analisis sistem pada tahap analisis dari masa siklus perancangan sistem. Yang ketiga ada subsistem audit internal. Dalam sistem informasi finansial, subsistem audit internal merupakan salah satu subsistem input. Melibatkan auditor internal dalam tim perancangan sistem merupakan suatu langkah yang baik untuk mendapatkan sistem informasi yang terkendali dengan baik. Dan sistem tersebut merupakan langkah yang baik untuk memberikan yang mereka perlukan kepada manajemen informasi guna mencapai dan mengelola operasional bisnis yang beretika. Ketika para auditor internal melaksanakan audit operasional, mereka mencari 3 fitur sistem dasar. Yang pertama, kecukupan pengendalian, yang kedua, efisiensi, dan yang ketiga, kepatuhan dan kebijakan perusahaan. Ketika para spesialis informasi merancang sistem, mereka mencari fitur-fitur yang sama. Yang pertama, audit berkelanjutan, dan yang kedua, desain sistem pengendalian internal. Kemudian menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada kode etik. Association for Computing Machinery atau ACM yang didirikan pada tahun 1947 adalah sebuah organisasi komputer profesional tertua di dunia. ACM telah menyusun kode etik dan perilaku profesional atau Code of Ethics and Professional Practice yang diharapkan diikuti oleh 80.000 anggotanya. Selain itu, kode etik dan praktik profesional rekayasa perantik lunak atau Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice dibuat dengan tujuan agar bertindak sebagai panduan untuk mengajarkan dan mempraktikkan rekayasa peranti lunak, yaitu penggunaan prinsip-prinsip perancangan dalam pengembangan peranti lunak. Yang kedua, kode etik dan praktik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli peranti lunak pada sistem dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, kolega, dan diri sendiri. Yang ketiga ada pendidikan etika komputer. Yang pertama mata kuliah di perguruan tinggi, yang kedua program profesional, dan yang ketiga program edukasi swasta. Baik, itulah tadi penyampaian materi tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih dan selamat malam.